Salam sukses. Demo penuntutan pemakzulan Presiden Joko Widodo dan penolakan terhadap kecurangan pemilu dari informasi yang beredar akan digelar hingga Rabu 20 Maret 2024. Tempat demo akan digelar di depan KPU RI, Bawaslu RI, dan DPR RI. Penyelenggara demo itu berasal dari massa yang mengatasnamakan diri sebagai Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi, hingga pakar hukum tata negara Refli Harun juga sampai menjadi penggerak dan orator aksi di dalam demo tersebut. Begitu juga dengan mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Samsudin yang juga ikut menyerukan dengan mengajak untuk ikut turun ke jalan untuk melakukan aksi besar-besaran pada tanggal 19 Maret 2024 ini. Dalam video ini saya akan tunjukkan betapa jeniusnya seorang Profesor Dr. Jimli Asidiki. Mungkin kalau mereka nonton video ini pasti merasa malu diri atas kegoblokannya. Coba kita cek dulu videonya. Forum politik itu suka melebar-lebar, apalagi ada demo yang emosional, ya kan, batalkan pilpres, lalu makzulkan. Malah ada yang lucu tuh, dia bilang ulangi pilpresnya, tapi yang 02 nggak ikut. Nggak boleh ikut. Ini kan lucu, termasuk pemakzulan. Orasi ini disampaikan oleh Refli Harun dari atas mobil komando. Refli menyerukan agar dilakukan pemilu ulang, namun hanya diikuti oleh dua kandidat, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Lebih lanjut, Refli meminta agar paslon 02 untuk didiskualifikasi ketika pemilu harus diulang. Jangan ragu, saya sudah katakan kemarin, minta masukan Jokowi adalah aspirasi konstitusional, aspirasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu sekali lagi saya minta teriakan yang sama-sama, ya, maksudkan Jokowi. Ya, tapi masyarakat kita ini kan harus diberi pencerahan, supaya jangan keliru, jangan buang-buang waktu, Betul. jangan mengikuti emosi yang tidak karu-karuan. Sebab itu ngabisin waktu, apalagi sok pemuja, padahal yang kita puja juga nggak kenal sama kita. Ngapain gitu loh. Iya kan, nah misalnya soal impeachment. Saya kebetulan ikut memprakarsai dan menjadi seorang presidium dari 9 gerakan penegak kedaulatan rakyat. Salah satu caranya nanti tanggal 19 Maret jam 2 siang hari Selasa 19 Maret kita mengadakan aksi besar-besaran di depan gedung DPR, MPR, DPD RI Jalan Gatot Subroto agar DPR mendengar suara kita, karena sumber masalahnya adalah presiden yang melanggar konstitusi, melanggar sumpah jabatan, melanggar konstitusi, melanggar undang-undang, maka cukup alasan untuk adanya pemakzulan. Batalkan pilpres, lalu makzulkan. Udahlah, nggak mungkin itu. Kenapa, Pak? Ya karena kan di kursi yang sekarang di DPR ini kan 45% kubunya 02, kubu pemerintahan. Tapi kalau ditambah kubu partai yang sekarang ada di kabinet, tambah besar lagi jumlahnya. Ya kan? Oke, seandainya kita ambil yang 45% aja. Nah, 45% itu sudah tidak memungkinkan untuk adanya impeachment. Kenapa? Karena syarat untuk impeachment itu harus ada pernyataan pendapat di DPR yang pertama harus 2/3 hadir, yang ketiga harus didukung oleh 2/3 anggota yang hadir. Lah ya kan nggak mungkin, ini 45% mendukung Jokowi. Minus menteri-menteri yang PDIP ada 7 gitu kan. Misalnya itu nggak usah dihitung misalnya. Ya kan nggak mungkin. Nah itu sebabnya Ibu Mega pun sudah punya sikap kan. Dia sudah punya statement, ini hak angket jangan melebar-lebar ke pemakzulan. Sudah benar tuh. Jadi masyarakat luas
harus tahu ini nggak mungkin. Ya. Jadi nggak usah melampiaskan emosi, kemarahan, kebencian Ya. sampai mau pemakzulan. Cukup Nah, lalu beredar info di media, MK itu adalah untuk pemakzulan. Ya. Sampai saya jelaskan kepada Menko, nah itu Pak SBY, saya bilang tolong dijelaskan sama Ibu Mega. Oh. Ini ada salah paham. MK itu bukan merugikan posisi presiden, malah menguntungkan. Adanya MK itu, ya kan, menambah sulit proses impeachment itu. Oh, dengan sendirinya ya? Iya, apalagi selalu saya bilang ya. Iya. Impeachment di Amerika itu belum pernah ada kejadian presiden diberhentikan. Satu-satunya yang pernah berhentikan cuma Nixon. Itu bukan karena proses impeachment di Senat, tapi karena dia mengundurkan diri karena malu. Iya. Jadi itu adalah mekanisme yang hanya untuk membalance, check and balance supaya jangan sembarangan presiden itu. Maka ada mekanisme impeachment. Iya. Jangan setiap ada kekecewaan impeachment. Perubahan undang-undang dasar itu prosesnya berat, setengah mati. Ya kan? Syaratnya itu, prosesnya. Tapi untuk impeachment lebih berat. Usul perubahan itu, aduh, itu membutuhkan partisipasi, itu gegap gempita. Jadi tidak mudah untuk mengubah undang-undang dasar. Kalau untuk impeachment lebih susah lagi. Harus 34 ya kali 2/3. Kalau perubahan undang-undang dasar cukup 51%. Ya ini nggak cukup, harus 3/4 kali 2/3. Nah, susah. Jadi lupakan itu impeachment itu. Apalagi di DPR-nya. Untuk mengusulkan ya ke MK sebelum bawa ke MPR itu harus 2/3 kali 2/3. Nah, 2/3 itu yang mana partainya? Nah, yang sekarang aja pendukung Prabowo Gibran ini 45%. sudah 45%. Misal mereka walk out semua. Ini nggak cukup suaranya. Nggak cukup. Jadi sekali lagi, udahlah, lupakan itu. Fokus saja, kritik-kritik diberikan kepada proses penyelenggaraan ini sesuai mekanisme yang ada. Itulah videonya. Kira-kira bagaimana menurut pendapat sahabat-sahabat juga soal kejeniusan seorang Profesor Dr. Jimli Asidiki? Padahal dulu saya suka dengan statement-statementnya Refli Harun. Menurut saya dulu statement-statementnya lumayan berbobot. Waktu itu Refli Harun masih berada di dalam pemerintahan yang saat itu menjabat sebagai Komisaris Utama Pelindo di BUMN di bawah naungan Menteri BUMN yaitu Erick Thohir. Tetapi setelah dipecat oleh Erick Thohir dari Komisaris Utama Pelindo di BUMN, tampaknya muncul sifat aslinya Refli Harun. Refli sekarang menjadi seorang yang sampai terkesan nggak bakal bisa tidur kalau belum mengkritik pedas pemerintahan. Rasanya kekecewaan Refli gara-gara dipecat menjadi panas sampai di atas ubun-ubun mungkin. Tidak tanggung-tanggung kita suka melihat bersama statement dan orasi-orasinya melalui berbagai media yang seolah-olah tampak kayak orang yang sedang kalap. Hal-hal seperti inilah yang kalau saya pribadi menilainya tidak konsisten antara nafsu dengan ilmu yang dimilikinya. Dimana pada saat berada di zona nyaman itu tidak tampak suara-suara yang terang-terangan menyerang pemerintahan seperti ini. Tetapi saat ini setelah tidak terpakai di dalam pemerintahan menjadi egonya yang lebih didahulukan daripada ilmunya. Ampun. Begitu juga dengan mantan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Din Samsudin, setelah mundur dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerjasama antar agama dan peradaban. Saya juga belum tahu persis permasalahan mundurnya, tapi yang jelas saat itu karena sensitivitas politik pada tahun 2019. Sekarang kita tahu menjadi orang yang hampir sama 11-12 dengan Refli soal kekecewaannya. Padahal dulu saya melihat Din Samsudin adalah sebagai sosok tokoh ulama yang karismatik dan bisa dijadikan teladan bagi siapa saja.
Tapi sekarang siapa sebenarnya mereka kita jadi bisa tahu dan bisa merasakannya masing-masing. Nah, demikianlah ulasan dari isi video ini. Terima kasih dan salam sukses.